Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan kembali renungan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu kisah imajinatif yang pernah diceritakan oleh seorang penulis bernama Max Lucado. Max Lucado menceritakan bahwa di dalam bukunya itu dia menceritakan sebuah cerita imajinatif. Ada seorang laki-laki tua bernama Eli yang merupakan pengrajin kayu. Selain membuat bahan-bahan dari kayu, Eli juga membuat ada begitu banyak boneka-boneka kayu yang ia hasilkan. Dan boneka-boneka kayu ini memiliki tampilan yang berbeda-beda. Ada yang hidungnya besar, ada yang matanya kecil, ada juga boneka kayu yang telinganya sedikit panjang. Ada begitu banyak boneka kayu yang dihasilkan oleh Eli. Dan boneka kayu ini disebut oleh Eli adalah sebuah wimik, ya, wimik atau boneka kayu. Nah, saudara, satu kali diceritakan di dalam kisah imajinatif ini, boneka kayu ini menjalani kehidupan layaknya manusia. Mereka berjumpa dengan boneka kayu yang satu dengan yang lain, mereka bisa mengucapkan salam, mereka bisa bermain, mereka bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada keunikan yang dimiliki oleh para wimik, yaitu para wimik ini memiliki dua kotak, yaitu kotak yang pertama itu berisi stiker bintang-bintang dan kemudian kotak yang kedua berisi stiker bulatan-bulatan. Apa gunanya stiker ini bagi para wimik, saudara? Stiker ini diberikan kepada para wimik itu ketika mereka senang dengan wimik yang lain, ketika mereka suka dengan wimik yang lain. Mereka bisa menyematkan bintang kepada wimik yang lain, tetapi mereka juga bisa menyematkan stiker yang berupa bulatan tadi apabila mereka tidak menyukai wimik yang mereka jumpai. Nah, jadi ada dua stiker di tangan para wimik atau boneka kayu ini. Stiker yang berbentuk bintang mereka bisa berikan kepada orang yang mereka senangi, yang orang mereka sukai. Kemudian stiker bulatan itu bisa diberikan para wimik ketika mereka tidak menyukai wimik yang mereka jumpai. Nah, saudara, diceritakan di dalam kisah itu ada satu wimik yang bernama Pancinello. Pancinello ini adalah wimik yang berjalan selalu melihat ke bawah. Dia wimik yang murung, dia adalah wimik yang rendah diri, kurang motivasi menjalani kehidupannya. Dan apa yang terjadi, saudara, kepada wimik Pancinello ini? Ada begitu banyak stiker bulatan-bulatan yang menempel di tubuhnya. Wimik yang lain yang menjumpai wimik Pancinello, mereka rata-rata tidak suka karena mereka tidak bersemangat melihat si wimik Pancinello ini. Ada begitu banyak bulatan stiker yang ditaruh di badan si wimik Pancinello ini. Sehingga itu juga membuat dia kurang bersemangat, kurang termotivasi, dia selalu tidak percaya diri. Saudara, bayangkan ya, cerita imajinasi ini mungkin ketika dikaitkan dengan kehidupan kita, saudara, sebagai manusia. Seringkali mungkin seperti wimik tadi, saudara, ada begitu banyak anggapan yang diberikan orang kepada kita. Mungkin orang menyukai kita dan memberikan kita stiker bintang yang begitu banyak. Orang senang dengan kita sehingga mereka menempelkan stiker bintang yang begitu banyak pada tubuh kita. Tetapi mungkin ada juga orang yang menempelkan stiker berupa bulatan-bulatan tadi sebagai bentuk stigma mereka kepada kita. Ada orang yang mungkin tidak senang, tidak suka kepada kita, melihat masa lalu kita yang tidak baik. Ada orang yang mungkin memandang kita dengan begitu rendah, sehingga mungkin seperti wimik tadi, ada begitu banyak stiker-stiker bulatan di dalam diri kita yang ditempelkan orang kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita tentang wimik atau boneka kayu ini sering kali juga terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita lebih pusing mendengar anggapan orang terhadap diri kita. Misalnya, kamu itu bukan anak pengusaha sukses. Kamu itu anak dari keluarga yang tidak benar. Kamu itu
bukan anak yang pintar, kamu itu bukan orang yang baik, kamu itu punya masa lalu dengan keluargamu, kamu pernah berselingkuh, kamu mantan pemabuk, kamu mantan penjudi dan lain sebagainya. Ada begitu banyak saudara masa lalu yang mungkin orang ingat terhadap diri kita, sehingga itu menjatuhkan motivasi hidup kita. Kita tidak bersemangat menjalani kehidupan. Saudara, ketika kita merasakan ada begitu banyak stigma orang yang diberikan kepada kita hari ini, dari A sampai Z. Saudara, ingatlah bahwa mungkin orang lain bisa memberikan stigma yang buruk, memberikan stiker bulatan-bulatan itu dengan banyak kepada diri kita. Tapi ingatlah firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita, saudara dan saya ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ingatlah ketika ada begitu banyak stigma yang menempel kepada diri kita, ingatlah siapa diri saudara dan saya. Kita diciptakan dengan begitu spesial oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik Allah. Jadi saudara, ketika Anda pernah gagal, ketika Anda pernah berbuat dosa, ketika Anda sudah mengecewakan Tuhan, ketika mungkin Anda sudah tidak lagi diterima di tengah-tengah keluarga Anda, saudara, ingatlah ada satu pribadi yang tetap menerima kita apa adanya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dialah yang menciptakan kita. Seburuk-buruknya kita sudah jatuh di dalam dosa, Allah tidak pernah membuat engkau dan saya hancur. Karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi harusnya saudara, ketika kita mengingat masa lalu kita yang buruk, ketika kita mengingat mungkin stigma yang diberikan orang kepada kita, jangan kecewa. Ingatlah bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, yaitu Yesus. Dan bagaimana kita mau meresponi kasihnya yang besar, kasihnya yang melebihi apapun. Mari saudara, engkau yang sudah pernah gagal, engkau yang mungkin sempat merasa minder menjalani kehidupan, mari ingatlah tangan Yesus yang mau mengangkat engkau dan saya dari dosa yang paling dalam. Amin.